Salam berakhlak, bangga melayani bangsa. Perkenalkan, nama saya Vini Fidanova Gracela. Saya dari instansi Kementerian Ketenagakerjaan. Kali ini saya akan menjadi moderator pada pembahasan ini. Pembahasan ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dalam transformasi birokrasi modern, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Ini bukan sekedar digitalisasi, tetapi sebuah komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan partisipatif. Ini telah terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teteh-teteh narasumber kita yang hari ini akan menemani kita. Ada Teh Ririn dan Teh Retno. Boleh nih, silahkan Teteh-Teteh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Teh Retno mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh Vini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retno Wulandari. Saya Arsiparis Ahli Pertama dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Teh Vini. Perkenalkan, saya di sini Ririn Amfiani dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan ya Teteh-Teteh. Kita memahami bersama apa itu smart governance dan bagaimana praktik baik dapat mendukung transformasi birokrasi. Nih, saya ingin mengajak teteh-teteh nih, kan dari dua instansi yang berbeda, ada dari Kemnaker dan ada yang dari ANRI. Boleh nggak sih berbagi pengalaman dari instansi masing-masing, berbicara tentang good practice apa yang sudah diterapkan di instansi Teh Retno dan Teh Ririn dalam mendukung smart governance? Boleh dari Teh Ririn? Baik, terima kasih Teh Vini. Nah, mungkin untuk dari instansi Kemenaker sendiri, itu yang pertama kita udah menerapkan transformasi internal yaitu a nice place to grow, di mana lingkungan kerja yang memungkinkan setiap pegawai untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi, membangun portofolio dan karir, memperluas jejaring, serta berkontribusi secara bermakna melalui inovasi dan publikasi. Nah, transformasi tersebut itu diwujudkan melalui pembangunan budaya kerja berbasis 5 prinsip utama secara terpadu, dan Kemenaker sendiri itu dibentuk sebagai rumah bersama yang kolaboratif menyatukan pekerja, pengusaha, akademisi, lembaga riset, dan juga masyarakat sipil. Nah, sebagai contohnya itu ada platform Siap Kerja yang merupakan platform di mana satu pintu digital dapat membuka akses ke ribuan lowongan pekerjaan, kemudian ada pelatihan kompetensi dan sertifikasi profesi. Semua terintegrasi dan mudah diakses serta dirancang untuk menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin itu Teh ini untuk dari Kemenaker. Ya, mungkin boleh dilanjutkan Teh Retno untuk good practice apa yang sudah dilakukan di ANRI. Baik, terima kasih Teh Vini sama Teh Ririn. Nah, kalau misalkan nih Teh di Andri tuh, Andri tuh sebenarnya punya banyak juga Teh terkait dengan digitalisasi layanan. Tapi kali ini mungkin saya sampaikan beberapa saja yang udah banyak dikenal oleh masyarakat luas terkait dengan digitalisasi layanan. Salah duanya yaitu adalah Sri Kandi dan juga SIKN JKN. Sri Kandi sendiri itu merupakan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang layanannya sudah digunakan oleh ratusan instansi dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dan telah membantu jutaan pengguna dalam mengakses arsip digital secara efisien. Nah, adanya Sri Kandi itu juga menghemat dan menyelamatkan sumber daya alam terkait dengan penggunaan kertas yang semakin hari itu kan semakin banyak ya, Teh. Kemudian untuk yang SIKN JKN nih, itu merupakan platform untuk menyimpan arsip statis dari seluruh Indonesia yang nantinya bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara daring melalui website.
Nah, anggota yang tergabung di dalam SDKN-JIKN nanti itu biasanya disebut dengan simpul jaringan yang terdiri dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi gitu, Teteh-teteh. Wah, melihat bagaimana good practice ini terjadi di dua instansi ini, nggak mungkin terjadi secara instan, benar ya? Nih, boleh nggak sih saya bertanya dan tahu apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dari instansi sehingga dapat melakukan good practice tersebut? Apa ada tips and triknya nih sehingga dengan dibaginya tips and triknya ini bisa menjadi inspirasi buat instansi yang lain supaya bisa ikut menerapkan good practice yang sudah dilakukan. Mungkin Teh Retno boleh disebutin nih tips and trik apa kunci keberhasilan sehingga Andri bisa menerapkan good practice itu. Boleh, Teh Vini. Jadi gini, rekan-rekan semua dan pendengar ya. Kunci keberhasilan tuh tentunya nggak datang sendiri. Betul, Teteh? Betul. Nah, mungkin beberapa kuncinya itu bisa dilakukan dari hal-hal paling sederhana. Misalnya, mendokumentasikan dalam proses pengerjaannya. Jadi, untuk kedepannya kita tahu nih dari mana sih awal mulanya si pembuatan aplikasi ini sampai nanti terciptanya aplikasi. Kemudian dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait jalannya program. Jadi itu dipantau terus, nggak cuma habis jadi langsung ya udah dibiarin aja. Kemudian terus berinovasi dan berkolaborasi dalam pengerjaannya. Jadi ngerjain itu nggak cuma sendiri, tapi kita libatkan pihak lain untuk berkolaborasi bersama dengan kita. Nah, dan yang mungkin terakhir nih ya, konsisten dalam penerapannya. Jadi ketika aplikasinya udah jadi, udah jalan nih, itu konsisten diterapkan. Jadi nggak cuma habis jadi nih, ya udah dipakai gitu doang. Tapi kelanjutannya tuh bagaimana tuh nggak dipantau lagi. Mungkin seperti itu. Dan kemudian nih, mungkin tips yang bisa dibagikan untuk diperluas ke unit lain, yaitu dengan cara promosi nih ya. Promosinya terkait dengan manfaat dan keberhasilan. Jadi kayak kalau bahasa sekarang mungkin bahasanya flexing gitu ya, tapi nggak apa-apa. Flexingnya itu baik, jadi bisa untuk memotivasi unit lain agar bisa mengembangkan program atau bahkan layanan yang nantinya bisa dimanfaatkan secara luas. Mungkin dari saya gitu, Teh Vini. Wah, benar sih tadi. Nggak mungkin terjadi secara praktis dan pasti ada uh, prosesnya. Untuk dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, Teh Ririn, gimana? Apakah ada tips and triknya untuk mencapai good practice tersebut? Baik, Teh Vini. Nah, nanti tadi udah dari Teh Retno juga udah dijelaskan ya. Mungkin nggak terlalu beda jauh juga, semua butuh proses juga. Tapi untuk Kemenaker sendiri, di sini kunci keberhasilannya yaitu terutama tadi ya, contohnya platform Siap Kerja, yaitu platform ini dirancang bukan hanya untuk efisiensi, tapi untuk memberdayakan pencari kerja dan pemberi kerja. Nah, aplikasi ini fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi, reskilling, dan juga sertifikasi. Siap kerja ini tuh menyatukan beberapa fitur, antaranya ada skill hub, karir hub, sertif hub, dan juga bis hub. Jadi di situ ada kayak pelatihan keterampilan, ada pencarian kerja, sertifikasi kompetensi, dan dukungan kewirausahaan, di mana itu merupakan kunci keberhasilan Kemenaker pada platform Siap Kerja ini. Nah, mungkin untuk cara memperluas ke unit lainnya itu bisa dengan sosialisasi melalui forum diskusi atau video testimoni, serta bisa juga dengan melibatkan pegawai unit lain dalam simulasi penggunaan agar mereka merasakan langsung manfaatnya. Jadi mungkin itu untuk kunci keberhasilan dari Kemenaker sendiri, Teh ini dan juga Teh Retno. Iya, karena zaman sekarang udah lebih mengutamakan digitalisasi, jadi mungkin kebanyakan melalui platform-platform gitu ya, yang lebih memudahkan untuk masyarakat bisa mengakses semuanya. Kembali lagi nih tentang smart governance, kan kalau ada sisi baik, nggak mungkin nggak ada sisi buruknya. Dari setiap instansi pasti ada yang menyalahi aturan atau melakukan bad practice. Boleh nggak sih di-share apa sih bad practice yang pernah terjadi di instansi Andri ataupun dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mungkin kalau kita sudah tahu ini
merupakan bad practice itu bisa menjadi hal yang akan dihindari untuk instansi yang lain. Mungkin boleh dari Kementerian Ketenagakerjaan dulu, apa sih bad practice yang pernah terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan? Baik, Tevini. Mungkin ini Tevini juga udah nggak asing lagi dengan berita ini ya. Baru-baru ini aja itu udah banyak berita tentang Kemenaker sendiri. Nah, itu penyalahgunaan wewenang salah satunya. Seperti pada kasus pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, di mana pejabat Kemenaker sendiri memanfaatkan jabatannya untuk memeras pemohon izin. Nah, wewenang ini kan harusnya digunakan untuk pelayanan publik ya, tapi malah dijadikan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi mungkin itu teh ini di Kemenaker masih ada bad practice-nya seperti itu. Boleh dilanjut, Teh Retno, apa sih bad practice apa yang mungkin pernah terjadi di instansi Andri? Mm-mm. Jadi gini Teh, walaupun Andri itu tuh punya aplikasi yang termasuk unggul, termasuk baik, namun nggak bisa dibungkiri kalau ternyata Andri itu juga terlalu banyak memiliki aplikasi yang telah dibuat. Jadi saya tuh teringat ketika audiensi CPNS dengan Kepala Andri beberapa saat lalu. Ketika itu beliau menyampaikan nih agar dalam pelaksanaan aktualisasi latsarnya kita nanti disarankan untuk tidak melakukan pembuatan aplikasi-aplikasi lagi karena banyaknya aplikasi yang telah ada. Tujuannya itu agar meminimalkan penggunaan server dan juga biaya-biaya maintenance yang bahkan mungkin itu tuh nanti nggak perlu. Gitu teh. Wah, berarti nggak semua instansi itu hanya menerapkan yang namanya good practice ya. Pasti ada bad practice-nya juga. Mengingat hal begini, apa sih cara yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya bad practice? Mungkin bisa dari instansi Andri, apa yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut untuk menghindari dan supaya hal tersebut itu nggak terus terulang gitu. Baik, teh. Jadi sebelum kita menghindari nih, saya tuh menemukan beberapa penyebab kegagalannya. Jadi kenapa sih kok itu dibilang gagal? Padahal kan lebih banyak lebih baik ada yang bilang gitu kan biasanya. Nah, kenapa dibilang gagal? Itu karena minimnya analisis kebutuhan. Jadi, terlalu banyak aplikasi tercipta yang tidak difungsikan atau dipergunakan. Kemudian, memiliki fungsi yang sama sehingga menghambur-hamburkan sumber daya. Bisa juga untuk membingungkan pengguna, ini harus pakai yang mana, harus lewat yang mana, dan juga nanti eh, menyulitkan pengelolaan datanya juga. Nah, cara untuk ini nih mencegah biar nggak terulang di kemudian hari, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap aplikasi atau platform apa yang sudah ada. Jadi nanti nggak akan ada kedobelan lagi dengan fungsi yang sama. Kemudian untuk cara terbaik untuk menghindari nih, jadi sebelum kita membuat, ada baiknya itu kita analisis ya, yang analisis itu jadi kayak penting banget. Jadi untuk ketahui nih apa aja yang sekarang itu lagi dibutuhin sama instansi sebelum kita menciptakan atau membuat si aplikasi itu kembali. Itu teteh. Wah, iya ya. Eh, Ketika kita sudah mengetahui hal-hal tersebut tuh otomatis kita udah pasti nggak akan melakukan hal yang sama lagi ya. Kalau untuk dari Kementerian Ketenagakerjaan nih, Teh Ririn, gimana cara untuk menghindari hal tersebut? Karena kita semua tahu kalau bad practice ini tuh akan merugikan instansi ya. Mungkin bisa dibagi cara menghindarinya supaya tidak terulang di instansi yang sama ataupun di instansi lain. Mungkin untuk cara pencegahan ya agar tidak terulang lagi di instansi Kemenaker itu pertama penguatan sistem pengendalian internal Teh ini. Jadi dengan cara audit berkala, terus berbasis resiko pada unit-unit yang rawan korupsi, terus memberikan tim pengawasan lintas unit yang independen dan dilatih khusus. Terus kemudian untuk cara menghindarinya mungkin dengan menerapkan sikap sebagai pemimpin harus menjadi role model yaitu menerapkan integritas dan juga pelayanan. Di sini penguatan sistem pelaporan juga penting juga dilakukan karena misalnya nih ada praktik kayak gitu kalau nggak kita menerapkan sistem pelaporan dan juga perlindungan mungkin
Bagi yang tahu atau mengetahui praktik korupsi ini mungkin akan takut, ini bagaimana nanti ke depannya, nah gitu. Dan kita juga harus kolaborasi juga, melibatkan ke pihak eksternal juga sebagai mitra untuk verifikasi dan juga pendampingan etika. Ini kan fungsinya untuk memverifikasi, jadi biar ada kolaborasi dengan pihak eksternal juga. Jadi kalau mungkin internal aja mungkin kan ada, oh ini gitu, jadi kayak mungkin ada rasa nggak enak atau mungkin gimana. Kalau mungkin pihak eksternal kan kita bisa lebih meminimalisir hal-hal seperti itu, Tevin. Wah, iya. Tadi kita udah belajar dan tahu bagaimana cara untuk mendapatkan dan mempraktekkan good practice. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara kita untuk menghindari supaya bad practice itu nggak terjadi ya di instansi kita maupun di instansi yang lain. Oke, kesimpulan nih yang bisa saya ambil tentang pembahasan kita hari ini. Smart governance itu bukan cuma soal aplikasi yang canggih, tetapi bagaimana cara kita bekerja lebih terbuka, efisien, dan melibatkan masyarakat. Praktik yang baik harus terus kita dorong, mulai dari mendigitalisasi layanan, pelatihan ASN, sampai transparansi data. Yang penting nih, kan tadi sudah kita tahu nih hal-hal apa aja yang kemungkinan akan menjadi kegagalan ataupun peluang untuk adanya bad practice. Kiranya dengan kita tahu begini tuh kita bisa kita tidak melakukan dan bisa menghindari hal tersebut karena kita tahu kalau hal-hal seperti itu akan merugikan di instansi kita. Terima kasih ya teteh-teteh sudah berbagi dan berdiskusi. Semoga semangat governance terus hidup di instansi kita masing-masing. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan pantun, boleh dibantu cakepnya ya. Boleh, Teh. Beli kopi di warung Silakan, sebelah, Tevin. Cakep. Cakep, diminum hangat di pagi ceria. cakep. Cakep. Smart governance bukan sekedar moto, tetapi aksi nyata untuk Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ya, sampai Oke, jumpa. sampai jumpa.